Saya ini aja ya, nanti perkenalan ya kita lakukan sekarang aja. Mungkin pas minggu depan coba mengetes ya sejauh mana saya nangkep gitu. Dari 41 atau 42 orang tadi ya, berapa banyak yang saya ingat itu. Ya. Kita coba dulu nih ya. Eh, ini pasti TPSDA semua ya. Satu-satu ini ada saya share sekalian ya, share nanti habis perkenalan langsung ke materi. Ada dua yang di-share nih ya. Daftar peserta kelas. Share ini ya, share screen. Udah kelihatan ya? Halo? Share-nya udah kelihatan? Sudah Ya Pak, Pak, sudah Pak. sudah Pak. Sudah Pak. Udah, Pak. Pak. Jihan, mana Jihan nih? Jihan Hadir, kan pertama nih. Jihan ini ya, yang mau barusan ngomong ya. Itu Ilham ya. Ilham. Kalau bisa apa tampil ya, saya stop aja. Nah, saya pengen lihat ini wajahnya nih, Jihan, mana Jihan? hadir Pak. Eh, nah, ini ya, Jihan. Oke ya, Jihan. Kemudian Jihan apa nih? Firza, Firza. Firza mana ini? Firza nggak hadir. Nggak ada ya Firza ya. Kemudian ini saya ikutin absen ya. Niko. Hadir, Pak. Ah, Niko nih. Ini gaya John Lennon. Oke, rambutnya panjang. Saya ingat itu kacamata ya. Kemudian Faris. Hadir Pak. Wah, Faris nih. Faris ya. Faris. Itu belakangnya apa tuh? Oke. Faris. Kemudian Muhammad Farhan. Farhan ya. Ada Pak. Oke. Oke. Di rumah tuh di kos-kosan nih rata-rata. Kemudian Nanda. Nanda ya. Nomor 6 nih. Ya Pak. nomor 6 ya. Nah, mana Nanda? Saya Pak. Tampil, tampil. Nah, oke. Oke. Sehat semua nih ya. Nanda. Kemudian saya gede. Kok nggak bisa gede nih? Bentar, mulai nggak kebaca. Nah, tadi Nanda ya. Eh, oh, Kilo. Kilo Genis nih panggilannya apa nih? Vino aja Pak. Pikno. Ya benar Pak. Pikno. Mana Pikno? Ini. Dari mana kamu namanya kok ini? Ada ini nih. Apa dari Italia? Atau orang tuanya sering pengen ke sana? Ke mana? Dari sana lah. Lahir di situ atau gimana? Kenapa Pak? Kok namanya ini unik ya. Saya baru pertama kali dapat nama ini. 40 tahun lebih ngajar. Yunani apa apa Nggak tahu juga, Pak. lagi 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 ngidam ke sana ibunya atau oke cuman bercanda aja nih. Sandy, ada Sandy. Hadir Pak. Hadir Oke, Pak. Sandy. Oke. Sandy Satya, Satya Sofyan. Hadir, Pak. Oke, Satya Sofyan. Kemudian Alniro, Fraser. Hadir Pak. Alniro hadir. Muka serius nih. Nah, harus senyum ya, banyak senyum biar nggak kelihatan serius. Putra John, Hadir, Pak. Putra John. Oke, John.
Kemudian Zulfan, Zulfan, Hadir Pak. Zulfan, oke. Udah mandi belum Zulfan? Joana, Joana Ranu. Hadir, Pak. Wanitanya baru dua nih. Udah berapa orang? Joana. Aryo, Aryo Winoto. Hadir Pak. Hadir ya. Memang mayoritasnya laki nih ya. Muhammad Izzat. Hadir Pak. Hadir. Oke. Muhammad Izzat. Hilmi. Hadir Pak. Hadir. Tuh kan? Cowok semua nih. Ilham. Hadir Pak. Dari 17, dua baru wanitanya ya. Muhammad Ikro. Tuh, ini Hadir cowok Pak. lagi. Hadir. Kemudian Fatha. Hadir, Pak. Fatha. Kemudian Andika. Hadir Pak. Andika ya. Andika. Kemudian Nadiha. Nah, baru Hadir, Pak. nah, tiga ya. Nadiha. Ardi. Cowok lagi nih. Hadir Pak. Oh. Kemudian Jessica. Nah, empat ya. Hadir, Pak. Wah, ini kalian terima aja nih. Empat, empat. Tadi nomor berapa? Dua, tiga ya. Muhammad Wildan. Wildan atau Wisdan nih? Hadir Pak. Kemudian Raffi Rizky. Hadir Pak. Oke. Raffi Rizky Dimas Putra. Hadir Pak. Dimas Putra. Fardan. Hadir Pak. Abel. Hadir Abel. Pak. Oke. Abel Faldi. Hadir Pak. Mana? Hadir Pak. Aldi. Mukanya mana nih? Masa dikasih kaos? Ah, ini kayak Mick Jagger kamu. Aldi hadir Pak. Waldi ya, Waldi. Yuda. Hadir Pak. Oke, Yuda. Kemudian Abdillah. Hadir Pak. Oke, ya. Kemudian Ishendik. Hadir Pak. Isbendik. Isbendik atau Hadir. Ishendik tuh? Isbendik Ben Pak. nih. Ya? Isbendik Pak. Iya, Bendik ya, B. Kemudian Faisal. Hadir Pak. Marvelin. Hadir, Pak. 5 ya. 5. Kemudian Irdianto. Hadir Pak. Wah, ini krisis nih. Bagus. Hadir Pak. Jasmine. Hadir, Pak. 6 ya. Mana Jasmine? Hadir, Ya. Pak. Hadir. Sabika. Mana nih? Hadir, Pak. Ini baru masih Jasmine. Sabika mana? Hadir, Pak. Oh, telat ya ini. Oke. 7. Fikri. Hadir Pak. Oh, jadi beneran cuma 7 ya? Halo? Benar Pak, benar. Cuma 7. Waduh, kayak zaman saya aja. Satu angkatan
150 di sipil dulu ya, belum ada TPS ya. Cuma 5. Jadi harus bikin meriah ya TPSDA biar lebih rame gitu. Ini yang 7 bertugas, angkatan di bawahnya harus lebih banyak gitu. Biar meriah ya. Jadi cowok semua nih. Tapi kalian jadi 7 jadi ini ya, eh, cantik-cantik semua. Baik, kita mulai ya. Kalau nanti ada pertanyaan di sela, saya rasa kita mulai dari pendahuluan ya. Bapak maaf tadi nama saya belum dipanggil, terlewat sepertinya. Oh, siapa? Haikal Bapak. 24 Haikal nomor 1823024. 24. Oh iya, Muhammad Haikal. Ya, oke, mohon ada ya. Jadi ini lengkap nih ya siapa? sekarang. Lengkap. Lengkap sekarang ya udah 44 ya dengan agama. Agama tuh mahasiswa abadi deh. Oke, kita mulai ini nanti akan saya share ya. Eh, Jadi share maksudnya kalau bisa sebelum mulai bikin WAG ya grup. Nah, siapa ketuanya silakan pilih sendiri yang jadi koordinator media komunikasi. Nah, dosennya itu ada 2 sebenarnya, satu lagi Pak Eka ya. Pak Eka lagi ke Irian ya, dapat tugas apa pengabdian gitu ya. Kita mulai ini. Nah, udah kelihatan? Udah Pak. Saya agak-agak lupa ya Zoom. Jadi biasanya kan bisa ditaruh atas ya yang hadir gitu. Nah, saya belum udah lupa itu ya. Kalau mau ditaruh atas gimana caranya? Yang kelihatan cuma satu. Biar jadi banyak yang di atasnya gimana tuh? Bisa di drag ke atas sih Pak. Oh, di atas. Iya. Sebaris harusnya kan? Oke, ada. Oke, ini paling enggak ada beberapa. Oke, kita kuliah kita rekayasa drainase nih ya. Drainase ini simpulnya ini nanti saya ubah dikit ya, ini dari sisi apa kecamatan nih ya, tata peta kecamatan, ada banjir, khususnya ada perbedaan antara pengendalian banjir dengan drainase ya, yaitu dibedakan. Kalau pengendalian banjir itu dia mengalirkan air yang sudah ada di sungai ya, atau saluran primer dialirkan ke outletnya gitu ya. Jadi pengendalian banjir dikumpulin dulu beban-beban puncak dari hidrograf yang puncaknya itu masuk ke sungai, kemudian dia dibuang ya ke arah laut atau outletnya bisa laut, bisa danau, bisa area yang lebih aman tuh kira-kira gitu ya. Sementara drainase itu tata saluran ya, sistem saluran yang mengalirkan air hujan yang jatuh ke tanah, nah itu dialirkan ke itu tadi pengontrolan air ya, air sungai ya, runoff ya. Jadi dia dari lahan masuk ke saluran. Nah, kita drainase itu saluran yang mengalirkan air hujan itu ke sungai, nah, itu disebut drainase atau ke outlet ya, outlet drainase. Nah, bedanya itu. Kalau selama mengalir dari permukaan tanah ke saluran drainase itu banjir, ya, atau saluran drainasenya mampet banjir, nah, itu disebut banjir pluvial ya, pluvial yang suka disebut banjir pluvial itu. Tapi kalau banjirnya itu meluap dari sungai, ada air hujan ngalir di sungai, tiba-tiba eh, si sungai itu nggak mampu eh, terus meluap ke kiri ke kanan. Nah itu fluvial ya, pakai F. Nah, kalau pluvial waktu dia mau ngalir dari permukaan tanah ke saluran, nah itu mampet, nggak cukup salurannya. Nah itu drainasenya nggak mampu. Nah, itu pluvial ya. Dari permukaan tanah hujan turun, cet,
Ngalir kan di permukaan tanah, mau masuk ke sungai nggak bisa, banjir, itu pluvial ya. P itu. Nah urusan kita nih yang P sekarang. Ya. Jadi kalau ada air hujan jatuh di atas genteng, terus turun jatuh ke tanah, terus banjir, nggak bisa masuk saluran, itu pluvial tuh P. Ya. Itu urusannya drainase. Atau nggak bisa masuk sungai. Dari jalan, air hujan turun di jalan, permukaan jalan, mau masuk ke kiri ke kanan nggak bisa masuk drainasenya. Atau masuk drainasenya luber. Nah, itu pluvial P. Ya. Itu urusan gitu. Urusannya drainase. Rekayasa drainase itu. Atau ada pipa ledeng bocor, ya harusnya masuk ke rumah-rumah, kamar mandi, bocor, ya, banjir. Nah, itu pluvial, ya, drainasenya jelek. Atau kolam renang, tiba-tiba tumpah gitu di atas lantai berapa kan hotel ada tuh kolam renangnya di atas. Nah, itu tiba-tiba bocor, tumpah, banjir, nah, itu pluvial. Jadi semua yang ngalir mulai dari hujan turun ke tanah nggak bisa masuk saluran atau nggak bisa masuk sungai, terus banjir, tergenang, ada sampah kayak itu urusannya drainase ya, bukan banjir, bukan pengalian banjir. Tapi kalau udah masuk sungai ngalir, airnya di dalam sungai terus meluap ke kiri kanan dari salurannya. Ingat meluap dari saluran atau pengalian banjir ya, sungai ke kiri kanan itu fluvial itu F ya. Nah, kita urusannya sekarang drainase. Nah, dulu udah drainase itu dulu tujuannya membuat yang area banjir menjadi tidak banjir dulu ya. Waktu kita nggak punya masalah kekurangan air, nggak punya masalah land subsidence, nggak punya kekeringan, kebakaran, orangnya masih dikit. Jadi pokoknya kalau berlebih buang gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa ya. Karena ada SDGs 20 ya. Sehingga satu lagi adalah kebanyakan daerah yang cepat terbangun itu biasanya daerah banjir. Mungkin daerah asalnya itu daerah floodplain ya. Naturalnya dia daerah yang tergenang ya, banyak air. Karena settlement pengembangan daerah itu pengembangan wilayah selalu dikaitkan dengan ketersediaan air. Yang paling banyak air setiap saat adalah daerah banjir alami. Ya. Nah, kalau nggak banjir, ya dekat sungai. Jadi kota-kota besar kalian perhatikan selalu di tengahnya dibelah sungai gede ya, lebih besar. Misalkan London ya, ada Thames, Paris ada Seine, Jerman ada apa lupa lagi Seine, Elbe apa ya. Kemudian daerah-daerah Eropa Timur ada Danube ya. Di Amerika uh, Mississippi apa ya, di Cina Yangtze itu kota-kota yang tua yang berkembang lebih awal itu yang dekat air ya kalau di daratan. Nah, kalau dekat laut dia biasanya bekas rawa yang berkembang karena ada air tawar di situ ya. Jadi kalau teknologi ngebor kan belum berkembang ya, masih gali ya pakai sumur. Jadi itu ya, ceritanya itu. Sehingga di kota-kota besar itu problem banjir selalu ada. Cuman kalau negaranya lebih maju duluan, masalahnya udah soft duluan ya. Jadi udah diselesaikan lebih dulu ya. Sistem drainase, sistem pengendalian banjirnya lebih berkembang. Cuma belakangan ini ada perubahan iklim ya. Mereka yang tadinya nggak banjir jadi banjir ya. Nah, karena perubahan iklim itu ada perubahan distribusi hujan di atas yang nggak bisa atau lebih sulit direkayasa gitu, sangat kompleks. Nah dari sejarah itu ada perubahan iklim, perubahan tata guna lahan, ya, sehingga eh, outcome-nya itu drainase ataupun pengalian banjir sekarang nggak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi yang diarah adalah bagaimana risikonya itu diturunkan
risiko itu artinya dampak dari genangan yang terjadi itu kerusakannya atau kerugiannya sedikit ya. Masih bisa ditanggung bersama gitu ya. Jadi tidak terlalu merugikan. Nah ini makanya ada konsep resiko ya. Resikonya berapa ya. Contohnya kalau banjirnya cuma 1 mili kan risikonya kecil ya. 1 mili 1 detik nggak ada artinya ya. Jadi ada batasan-batasan di mana banjir risikonya itu sangat kecil ya, sehingga biarin aja lah gitu ya. Nah arahnya seperti itu. Yang penting jangan mengganggu dari sisi keselamatan orang biasanya jiwa. Jadi di situ nanti ada genangan threshold ya, batasan genangan yang bisa menimbulkan kerugian yang eh, tidak bisa diterima gitu ya. Misalkan menyebabkan orang meninggal ya, kalau kalau genangnya 2 meter ya anak kecil nggak ada yang survive ya, berenang susah karena kotor dan lain-lain. Kalau apa alirannya deras ya, kalau alirannya tenang gitu ya 1 sentimeter per detik ya, kan nggak begitu kenceng ya, mungkin nggak apa-apa asal dalamnya dangkal gitu ya. Tetapi kalau walaupun cuma 5 senti, kalau ngalirnya 3 meter per detik apapun bisa tergerus ya. Nah itu ada kriteria-kriteria itu. Baik, kita lanjut ya. Jadi drainase ini masuk bagian dari infrastruktur pembuang atau pemindah air yang secara kuantitas atau kualitas tidak diinginkan ke tempat lain yang lebih sesuai. Nah, misalkan drainase itu kita di rumah ada 2 ya, harusnya dipisah, tapi Indonesia masih masuk kategori berkembang dijadikan satu. Ya, contoh kalau kita ke toilet itu kualitasnya tidak kita inginkan. Ya. Nah, itu harusnya dipisah antara air kecil, ya, kita buang air kecil ke toilet dengan air yang bekas mandi atau air bekas cuci piring dengan air hujan itu dipisah. Ya, kalau air hujan kan secara natural dia sebenarnya bersih gitu ya, beda dengan air yang dari toilet. Itu drainasenya dipisah harusnya. Kalau di negara maju dipisah, yang tidak diinginkan kualitas itu diolah ya, diolah sehingga memenuhi syarat dia menjadi bersih ya, dari sisi lingkungan, sosial dan lain-lain, baru dicampur dengan drainase yang air hujan. Jadi sekali lagi drainase itu fungsinya membuang atau memindahkan air yang tidak kita inginkan ya, dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas. Nah, kriteria sekarang berubah ya. Dulu tuh ada yang kualitas, dari sisi kualitas kotor bersih gitu aja 2. Ya, dari sisi kuantitas genangan tidak tergenang gitu aja ya, kayak black and white. Sekarang nggak bisa gitu ya. Kalau ada, karena ada land subsidence, secara kuantitas tergenang sebentar nggak apa-apa lah gitu ya. Karena diinginkan airnya dirembesin biar orang yang tidak dapat PDAM ya, nggak bisa dilayani secara eh, legal oleh pemerintah, dia bisa ngambil air tanah tanpa ada recurrent subsidence atau ambil air dari kolam-kolam yang disediakan. Jadi kalau ada genangan biarin, asal masih bisa ya, acceptable gitu ya. Nah dari sisi kualitas sekarang dibedakan lagi. Kalau dulu dari kloset itu semuanya dibuang ke drainase, saluran drainase kemudian ke laut. Ya. Sekarang enggak, karena ada masalah kekurangan air ya. Jadi si air itu dipisah, ada gray, ya, gray water ya, ada blue water, macam-macam itu mendefinisikan kalau yang ini jangan dibuang lah, didaur ulang aja, di recycle sehingga bisa dipakai lagi. Hotel-hotel sekarang udah banyak gitu ya. Kalau dari kloset itu ya, dari kloset, dari wastafel, dari kloset ya yang bukan BAB itu di recycle ya, ditampung di bawah, dibersihin, dipompa lagi ke atas ya. Nah, untuk flushing kloset ya. Dibedakan tuh ya. Air yang buat mandi sama yang untuk kloset itu dibedakan ya. Mandi itu jadi satu sama wastafel yang buat sikat gigi itu. Yang kloset beda, pipa-pipanya beda.
Nah, itu kalau dulu jadi satu ya. Nah, ciri-cirinya kalau kalian nginep walaupun di hotel bintang 4 atau yang bagus, kalau di daerah yang airnya kurang pasti dia recycle. Cuman kualitasnya beda dengan di daerah yang belum berkembang ya. Kalau bau kaporitnya keras itu tanda-tanda recycle ya. Nah, kinerja drainase itu di ini ya, dilihat dari indeks ya. Indeksnya itu eh, banjir. Nah, kalau dia banjir itu dikategorikan ada yang tinggi, ya dari tingginya, kemudian dari lamanya, kemudian dari luasannya. Nanti indeksnya kalau tinggi, lama, luas, wah itu tinggi tuh, indeksnya sangat tinggi resiko apa ancamannya ya. Kemudian ada kering ya, lama dan luasan kelembapan dalam air tanah minimum ya. Jadi kering, jadi kalau gampang surut, set, ya. Nah, itu kriterianya ada lagi. Ada dari sisi polutan ya, polutan ada ambang batasnya ya. Nanti ada berbagai macam tergantung lingkup yang dibahas gitu ya. Kemudian indeks ini indeks ancaman maksudnya. Kemudian ada risiko ya. Ini risiko itu tingkat kerugian ya dengan probabilitas tertentu. Kalau ada pertanyaan langsung yang nggak jelas langsung tanya ya. Nah, komponen drainase itu ada satu fungsional. Ya. Fungsionalnya dia itu mengatur tinggi muka air dan debit aliran ya. Jadi semua yang kita bangun di sistem drainase itu cuma ngatur dua ini. Muka air biar nggak tergenang, debit aliran biar volumenya terbatas. Dan juga kecepatannya bisa diatur ya. Kemudian fisiknya itu ada saluran, ya, ambang, pintu, kemudian tampungan ya. Kadang-kadang kita perlu kolam untuk menurunkan puncak ya. Ada tanggul, ada pompa dan outlet ya. Nah, ini contoh-contoh ya, sepintas. Ini nanti saya jam sebentar. Ada rapat dengan fakultas. Saya ini bentar, ya. Jadwalnya ada ngaco nih. Oke, nanti eh, sekarang jam berapa? Jam 10 saya ini ya ngerangkap agen double istilahnya biasanya. Jadi off sebentar mungkin 10 menit nanti nyambung lagi gitu ya. Ada dari dekanat harus mutusin mahasiswa S3 gitu ya. PPS istilahnya, Komisi Pasca Sarjana. Harus saya jawab dulu nih. Nah, ini kita lihat ya contoh-contoh drainase ini biar semangat ya kalau lagi kuliah gini. Kalian kan sekolah tuh ingin punya karir ya, profesional ya. Jadi coba bayangkan sebetulnya inilah sumber rezeki kalian. Jadi kalau lulus, kalau pengen kecuali mau jadi anggota DPR ya. Tapi kalau sebagai engineer, bayangin kamu harus kalau mau nyari duit ya ini gitu ya, harus bisa ini gitu. Ya itu semangat tuh biasanya dapat A yang mikirnya begitu ya. Karena nanti di kuliah ini kita ada tugas besar ya. Nah, nilainya itu bobot terbesar ada di tugas besar ya. Kalian apa bikin kelompok ya, grup karena ini baru pertama kali tugas apa
engineering gitu, nanti eh, kalian milih topik ya, permasalahan drainase, silakan lokasinya dipilih sendiri, nanti kita ngarahkan ya bagaimana memilihnya. Kemudian mm, mendesain drainase di situ ya. Tentunya yang dicari yang ada masalah banjir ya. Yang misalkan di jalan tergenang di jalan sekitar Jatinangor tuh banyak ya. Kampus Ganesha juga banjir tuh kalau hujan ya di pertigaan Dago Ganesha itu ya. Jadi terus menurut kalian bagaimana solusinya? Salurannya harus diapain? Nah, gitu kira-kira nanti ya. Nanti ada selama kuliah kalian dikasih kesempatan presentasi 3 kali ya. Eh, Pertama usulannya, permasalahan yang dipilih, kemudian cara ngerjainnya bagaimana. Nanti dikasih masukan ya. Terus yang kedua presentasi kemajuan, yang ketiga final. Oke, kita lihat contoh-contohnya nih ya. Contoh-contoh drainase yang menggambarkan tipe-tipe permasalahan yang ada gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan, biasanya daerah yang berkembang lebih dulu itu yang dekat air ya. Yang ciri-ciri khasnya dekat air itu ada rawa, ya, eh, rawa kalau belum dioprek ya, atau sekitarnya sawah. Sawah itu padi maksudnya. Padi itu tanaman air. Jadi kalau di situ cocok ditanam apa padi jadi sawah itu artinya dia banyak air. Bisa jadi dulunya rawa. Contohnya dekat pantai ini ada rawa, cuman pembatasnya adalah air laut ya. Jadi begitu sawah sebelahnya mangrove ya, bako, itu berarti udah asin ya sebelahnya itu. Atau karena dulu kena krismon ya, krisis moneter tahun berapa saya lupa, ya, 80-an itu. Eh, Selain bikin sawah, bikin tambak. Yang kena air asin tuh dijadiin tambak bandeng, tambak udang ya. Jadi jualan seafood lebih layak daripada jualan beras ya. Sehingga sebagian sawah itu dirubah jadi tambak. Artinya udah ada air asin. Nah, dilihat ini di Kerawang nih ya. Dulu tuh Kerawang lumbung padi Indonesia pertama kali ya, yang paling besar ya. Jadi kalau Kerawang panen, Indonesia aman gitu kira-kira. Kalau Cianjur lumbung padi juga, tapi dari sisi kualitas ya, tidak memenuhi dari kuantitas itu nggak begitu banyak ya. Tapi utamanya lumbung padi untuk mensuplai kebutuhan Indonesia itu dari Kerawang. Ya. Sekarang Kerawang udah jadi kota industri dan lain-lain sehingga sawahnya berkurang. Kita harus cari lokasi lain. Nah, itu yang saya suka kritik pemerintah. Lahan subur untuk padi dijadiin mall, jadi pabrik. Kemudian nyari lahan lain udah habis yang subur-subur ya. Adanya yang marginal ya atau jauh. Jauh dari akses transportasi atau jauh dari perkampungan yang berkembang sehingga biayanya mahal gitu ya. Udah panen ngangkutnya mahal. Gitu. Nah, contohnya di Kalimantan. Nah, di sistem irigasi namanya sistem irigasi selalu ada drainase. Ya. Jadi drainase itu tidak hanya di kota, drainase itu dibutuhkan di persawahan. Kalau lagi hujan, ada kriteria bahwa si air itu di petak sawah nggak boleh lebih dalam dari sekian. Ya. Kalau lagi nanam, nanam, baru nanam nih, itu 10 cm ya. Kalau lebih dari 10 cm dia mati. Kalau kurang juga mati. Jadi ada sistem suplai air, ada sistem drainase. Tadi fungsi drainase ingat salah satunya fungsi drainase mengatur tinggi muka air. Ya. Itu karena terkait dengan eh, sistem padi terutama ya atau keamanan dari eh, perkampungan ya. Nah ini yang sebelah kanan ini tadi yang kursornya kelihatan nggak nih? Halo? Kelihatan, Pak. Bapak, Ya, yang kiri ini tadi yang di Kerawang ya. Kerawang tuh utaranya Jawa Barat ya. Ya, atau sekarang lebih sering Cikarang apa semua itu daerah Kerawang. Kalau yang kanan ini Banten ya, Petak Tambak Banten. Ini daerah Petambakan nih. Jadi biasanya antara petak sawah atau petak tambak dengan rumahnya itu dibatasin
sama saluran primer biasanya. Saluran primer ini nampung air yang berlebih dari tambak atau dari sawah, atau sebaiknya untuk supply ke daerah persawahan atau pertambakan. Sehingga di daerah ini kalau kita lihat yang di sini, ini di petak sawah yang asli ini, nggak ada rumah, nggak boleh, karena dia ini pematang ya, nggak boleh ada bangunan, orang harus bisa lewat. Ya. Jadi rumahnya di pinggir-pinggir gitu. Nah, ini pematang. Kalau udah gede gini biasanya motor lewat ya. Nah, itu ya. Kalau drainase di irigasi ya, udah ngambil irigasi belum? Belum ya. Ini kan baru Baru masuk ya. semester Bener ini, ini, Pak. Pak. Nah, nanti diajarin di irigasi itu ya. Nah, kalau irigasi itu urusannya cuman tinggi muka air ya, yang diatur ya drainase itu untuk itu. Kalau hujan, karena selama sekian bulan itu kan dia bisa 3 kali atau 4 bulan ya. Jadi selama awal dia harus 10 cm. Kalau hujan kan jadi lebih, itu nggak boleh. Itulah fungsi drainase, dijaga jadi 10 cm. Kalau kurang, sistem supply-nya untuk menjaga 10 cm. Gitu. Nah itu kalau untuk sawah, kalau untuk tambak beda ya, beda lagi drainase. Jadi bergantung daerah yang kita layani. Kalau di tambak, karena kalau untuk udang, udang itu butuh garam. Ya. Jadi kalau airnya tawar, nggak hidup dia. Sehingga kita harus campur antara air asin yang dari laut dengan yang dari darat yang tawar. Nah, tugas kita itu bikin sistem suplai air tawar dan suplai air asin. Kalau kebanyakan air asinnya kita buang, kita butuh drainase untuk buang air asin. Kalau kebanyakan hujan, kita buang juga. Nah, jadi drainasenya ngatur selain tinggi muka air, kalau di tambak itu dalam dalam airnya di petak tambaknya itu ada dua. Satu dia bikin kayak apa? Kolam renang itu dalamnya 40 cm ya. Nanti di kiri kanannya ada, kalau lagi panas banget tengah hari, udangnya nggak kuat ya, dia harus butuh air yang lebih dalam. Jadi dibikin di dalam kolam itu dibikin palung lagi yang lebih dalam, biasanya sekitar 80 cm keliling. Dia buat ngumpet di situ biar nggak kepanasan. Ya. Jadi makanya suka ada kayak udang kepanasan maksudnya. Ya, dia harus, kalau nggak mati dia. Jadi kita bikin sistem drainase dan suplai air tuh untuk ngatur selain kedalamannya juga pH ya, pH keasaman dan salinitas. Ya. Salinitas itu karena ada air laut, pH itu biasanya karena jarang ngalir, eh, dia kurang oksidasi jadi asam. Nah, itu harus ada kincir. Itu kira-kira. Nah, itu tadi sekitar petak sawah, ya, petak tambak. Kalau ini di sekitar sungai ya, sungai kita yang airnya banyak biasanya dimanfaatkan untuk irigasi juga. Ini kayak ini Bengawan Solo ya, Bengawan Solo, yang sungai Bengawan Solo ini termasuk yang langganan banjir ya, karena dia dari Solo sampai Surabaya ya, Bengawan Solo itu. Jadi meliuk-liuk, sempat sejajar pantai. Kalau sejajar pantai biasanya kan datar ya, itu kapasitasnya turun. Nah, sepanjang alurnya itu dia banjir ya. Banjirnya ada dua. Dari airnya dari Sungai Bengawan Solo ke kiri kanan, itu masuk pengalian banjir di luar drainase. Tapi dari yang ini sekitar kiri kanannya lahannya hujan deras, di Sungai Bengawan Solo ini airnya udah tinggi, nggak bisa masuk. Nah, itu urusannya drainase. Jadi kita harus didesain drainasenya sehingga walaupun nggak bisa masuk Sungai Bengawan Solo, dia tidak membanjiri rumah penduduk ya, atau membanjiri sawah. Itulah tugas drainase ya. Nah, ini contohnya gini. Ini salah satu, nanti kalau ada tugas, salah satu yang harus kalian lakukan ini. Kalau banjir diukur tuh. Ini kan bekas-bekas banjir di rumah ini. Kelihatan ya? Ya, rumahnya Tani nih. Saya kasih ini merah. Ini kalau banjir, kalau dia udah beda, ini dindingnya kan beda warnanya. Itu ciri-ciri kebanjiran yang paling sering terjadi. Ya. Bukan berarti cuma segini, maksimumnya pernah segini. Ya, notasi anotet di mana ini? Ini rata-rata
setahunnya sini banjirnya ya. Nah, jadi kalau nanti ngerjain tugas juga gitu, kalian banjirnya semana? Kalau kalian lagi survei kan nggak mau kebanjiran, jadi nggak mungkin pas banjir kalian survei. Nah, harus cari bekas-bekasnya. Kalau ini kan udah sering nih, jadi kelihatan bekasnya karena waktu banjir tuh airnya keruh biasanya, sehingga kotor. Ini yang sering terjadi. Tapi bukan berarti segini paling dalamnya bisa di atasnya lagi ya. Tapi dia karena setahun sekali atau kalau penyebabnya curah hujan 5 tahunan, 5 tahun sekali ya. Jadi kan nggak begitu kotor. Biasanya dibersihin tuh yang itu, yang maksimumnya. Kalau yang udah tahunan gini ya mahal ya. Tiap tahun dibersihin segini ngecat, ya petani nggak kuat ya. Nah berarti perlu diingat yang batasnya kelihatan gini ini yang sering ya tiap tahun lebih dari sekali banjirnya nih ya. Nah ini caranya mengidentifikasi kedalaman banjir. Jadi kalau nanti ngerjain tugas lihat ini. Kalau nggak ada tanda-tandanya, kalau di kota kan airnya nggak gitu kotor ya kayak di mana gitu ya. Jadi nggak ngebekas. Atau kalau orang kota tuh rajin bersihin ya. Habis banjir langsung dibersihin ya. Semprot ada air. Nah eh, kalau nggak ada tandanya gitu tanya ya surveinya ya. Interview ke yang punya rumah sekitar situ di sekitar daerah banjir. Banjirnya berapa kali setahun, nah, dalamnya berapa, nah itu dicatat. Nah, ini contoh-contoh sistem drainase ini di Singapura kalau nggak salah dia. Dulu saya lupa tahun 2000 nih, tahun 2000. Dulu tahun 2000-an tuh Singapura suka sombong ya. Kalau kita banjir dikatain. Karena sistemnya gede nih, di bawah jalan tuh ada gorong-gorong nih namanya. Jadi dari jalan masuk langsung ke sini. Sehingga jalannya nggak kebanjiran. Sebenarnya airnya banyak di sini di bawah, nggak kelihatan. Nah, dulu Indonesia eh, pas kita kasih masukan udah terlambat, males gitu. Wah Pak, jalannya dioprek nanti mahal gitu ya, nggak ada duit. Jadi dia Indonesia ini nggak punya ginian ya, di bawah jalan tuh jarang ada giniannya. Jadi drainasenya ngandelin yang permukaan. Box gini jarang. Box paling untuk nyeberangin dari kiri ke kanan ya. Dari sini untuk ke sungai harus lewat sini jadi dilariin sini. Itu kebanyakan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia yang ini aja nih, ya adanya yang ini, ya, ini doang nih kalau yang di Indonesia ya. Bahkan kadang-kadang yang di sini doang Indonesia nih. Nanti kalau mau nyebrang dibikin gorong-gorong ke sini ya. Nah, di sini. Tapi yang ini nggak ada nih. Ya. Kota-kota yang baru mulai ya. Tapi jarang yang mau ya. Kalau dianjurin jarang yang mau karena alasannya kalau bangun gini mahal ya. Eh, Padahal kalau udah dibangun eh, seterusnya bisa lebih aman dari banjir ya. Ini Singapura nih ya. Nah, ini kalau kita lihat nih di Indonesia nih ya, di tol kota Jakarta nih ya, tol kota Jakarta. Kalau kita lihat nih, saya foto ya, yang dari Cawang ke arah DPR tuh ya, di sekitar Kuningan kalau nggak salah. Kalau di Singapura sama ya, tipenya saringan juga pakai saringan. Ya. Tapi dia nggak kotor ya. Kalau orang buang kayak gini didenda ya. Kalau nggak salah ada yang $100, ada yang 1.000 gitu ya. Dendanya itu. Nah, kita kan didiemin aja ya. Dikasih tahu malah marah. Nah ini kita sekarang sih udah mending ya. Dulu dikasih tahu marah. Ini juga nih, ini di Singapura ya. Bersih. Ini nanti masuk ke sini. Tuh, gitu. Yang ini. Kalau ini masuknya juga sama ya. Ini masuk ini. Ada saluran gitu. Nah, nah, kita belum ya. Ini ngilangin ini gimana ya? Ini ya. Oke.
Nah, ini eh, di Jepang ya, Jepang. Ini di Singapura ya. Jadi kalau bikin drainase di Singapura gede-gede tuh ya. Ini artinya dia di kenapa gede gini? Dia drainasenya ini kalau lagi curah hujan 5 tahunan gitu ya, terus 10 tahunan, dia kan debitnya lebih besar ya. Jadi dikasih space. Kalau lagi nggak banjir ini jadi tempat main ya dibersihin. Nah, banjir yang tahunannya yang ini yang kecil ya. Jadi kalau ini saluran ini tahunan ya, ini 2 tahunan, ini 5 tahunan, kalau sampai sini 10 tahunan misalkan. Jadi dia nggak banjir, tapi airnya di sini nih. Nanti kalau udah banjir sekali terus dibersihin. Nah, menjadi layak ya. Ongkos bersihnya layak karena bisa dipakai main, jadi taman, jadi hiburan 5 tahun. 5 tahun sekali dibersihin. Kalau yang ini dia tiap tiap tahun banjir gitu. Jadi negara maju suka begini ya. Jadi salah satu konsep NBS, Natural Base Solution, kalau banjir, daerah banjir ya dikasih space ya air untuk alir airnya. Nah, ini kalau gede gini memang tahunannya segede gini ya, butuh segini. Kalau ini enggak. Ini Jepang sama nih ya. Kalau tahunannya di sini dia. Tapi kalau 5 tahun, 10 tahun di sini. Nah, bisa lihat nih buat jogging track ya. Sehari-hari jogging track, main sepeda di sini ya. Kita belum ada nih sungai gini ya. Kalau ada daerah terbuka ini, orang dagang jadi tempat soto, tempat bubur ayam ya. Diusir susah ya. Nah, jadi kalau kalau mau itu tuh sejak awal nggak boleh harus ya ada yang ngamatin, nggak boleh terus. Kalau di Jepang ini buat tempat lari ya nggak ada yang jualan. Nah di sini ada yang jualan dia buat yang lari-lari itu boleh. Tapi di sini nggak boleh. Itu pun dibatasi. Nah ini di Cengkareng nih ya. Jadi saya bilang kan drainase ada fungsinya ya. Jadi kalau di Cengkareng beda ya fungsinya. Selain mempertahankan tingginya itu Cengkareng gini nih ada jalan kiri kanannya ada gitu ya. Nah, ini nanti kita belajar ini juga nih. Ada apa? Ada airnya di sini. Nah, terus dia ada apa? Air tanahnya. Air tanahnya gini. Nah, ini air tanahnya nih. Kalau di Cengkareng dia nggak boleh banjir di sini ya. Jadi ini harus tumpah. Airnya harus tumpah. Kalau hujan gini turun, nah, dia nampung di sini. Ses. Nah, nanti ini si hujan ini kapasitasnya segini. Nah, ini harus dibuang ke laut. Ya. Tapi dia punya fungsi lain. Si tanah ini dia kalau airnya lebih rendah dari ini rusak jalannya. Dia apa subside ya. Jadi dia nggak boleh terlalu kering sehingga yang merah ini batas minimumnya. Di daerah sini harus selalu ada air segini. Kalau enggak si jalannya ambles, pecah-pecah ya. Ini biasanya jalan di sini namanya saya lupa nanti ingat-ingat sendiri. Ini si ini nih air tanahnya harus segini terus. Sehingga drainase ini fungsinya menjaga air tanah segini. Kedua nggak boleh banjir. Jadi yang boleh dibuang tuh ini. Kalau dia kurang dipompa air ke sini malahannya. Nah, itu tol Cengkareng tuh gitu. Apa namanya uh, glacial ya. Glacial tuh eh, kalau kena itu pecah-pecah ya. Kalau ini jadi eh, gerak gitu.
Nah ini di kalau kalian jalan ke Kalimantan apa sekarang udah berkurang ya. Kalau ada pembangunan jalan baru itu pertama dibuka dulu ya, dibuat ini namanya alur treknya ini ya, dibuat ininya, dibuka, dibersihin, dipadetin sebelum diaspal ya, sebelum dia dikasih perkerasan, ini dipadetin tanahnya ya. Nah dalam proses konstruksi itu bisa kena hujan, bisa hilang tuh ya. Nah, ini di Sungai Sangatta, sungai di kota Sangatta ya, ibu kota Kaltim, Kaltim atau Kaltara saya lupa. Sekarang udah berubah ya. Ini dulu ini dulu yang desain ITB kotanya ini ya. Banyak buayanya di sini dulu. Tahun 2001 tuh ya. Jadi ini jalan kotanya begini ya. Kalau lagi banjir, habis banjir buayanya lari ke sungai gitu. Nah, ini kita bikin drainasenya. Kalau ini kan atas nih, nah ini di komplek tempat saya tinggal nih dulu ya, pernah pernah jebol ya. Ini kalau drainase nggak bagus ini di daerah yang miring ya, di atas daerah Lembang tuh banyak gini, retak-retak. Ini biasanya eh, perkerasannya jelek, ada yang airnya tuh ngalir di bawah aspal ya. Nah, dia bikin retak tuh ya. Kalau di bawahnya keluar gitu piping, nah nanti dia belah gini. Nah, itu bisa longsor. Kalau ini nunukan ya, kiri atas nunukan ya, kiri bawah Sangatta, ini Bandung ya. Di daerah atas kamu jalan tuh banyak yang gini ya. Ini gorong-gorong ya di jalan yang masih dalam proses pembangunan di KPC nih kalau nggak salah ya. KPC di Sangatta nih. KPC itu tambang batu bara terbesar di Indonesia yang pertama kali di sini ya KPC. KPC itu Kalimantan, C-nya coal ya jelas, batu bara, P-nya saya lupa ya. Ini sawah nih di Jogja ya, campur dengan pemukiman. Nah, biasanya kalau di daerah seperti ini pemandangannya bagus dari atas. Tahun 2005 ya. 2005 kalian belum lahir ya. Nah, ini di daerah perkebunan ya, di apa Pengalengan dan Ciwidey. Pengalengan ingat saya. Nah, ingat nih, ini ya kalau di daerah yang bertebing ya, ini daerah saya di kiri kanan ya, di jalan perkebunan ya. Jadi dia nggak di lining, nggak dilapisi beton ya. Ini rumput aja didiamin. Eh, tapi biasanya kalau datar gini dan di daerah perkebunan dia udah stabil tanahnya jadi nggak tergerus ada rumput ya. Nah ini di jalan gedenya ya dari Bandung lewat sini. Nah kalau bikin drainase ini kita lihat di satu sisi ya kan satu sisi itu perlu diperhatikan. Nah karena kalau ini kan tebing nih ada tebing di sini. Jadi ini tebingnya kan di atas ya dinding dinding ini dinding tebing nih. Bagusnya airnya dikesiniin. Nah kenapa? Kalau kamu bikin saluran di sini tebing yang ini kan bawahnya ada lereng ya. Itu bisa longsor kayak yang tadi ya. Jadi yang maksudnya nah yang ini nih. Nah ini kan tebing karena ada air ngalir dari jalan ke sini. Ini yang bikin apa? Yang bisa bikin longsor ini dari jalan ke sini ya. Ini bisa bikin retak langsung ke tebing ini. Nah, harusnya ke sebelah sini harusnya yang benar. Seperti yang tadi ya. Nah, yang ini lebih benar nih ya. Jadi itu betul ya. Kalau dia ke sini airnya nggak ganggu. Ini kan yang tebing ini keras ya. Keras dia nggak kegerus. Jadi dia ke sini ngalir. Nanti kalau udah sampai sungai langsung buang ke sungai. Tetapi kalau ke sini ini bisa retak nih. Dia ngalir ini ada sungai ya. Masuk sini dia bisa ngegerus. Kalau kalau dari jalan ke sungai kan
curam ya, jadi kecepatannya tinggi. Nah, digerus dia belah. Itu kira-kira ya. Nah, ini di daerah perkebunan. Perkebunan ini ya ada ini drainase nih, ya, drainase. Nah, biasanya di di fungsi ganda ya. Kalau metik panen ini perkebunan teh, kalau metik ya jalannya di sini. Jadi selain drainase dia berfungsi tempat jalan orang karena manual ya. Dan batas lahan ya. Ya, batas lahan. Batas lahan ini satu kotak gitu ya. Satu kotak, satu wilayah pemetik nih. Terus sampai sana. Ini juga gini nih. Di nah, jadi kalau hujan turun masuk sini, nah dia ngalirnya di sini di saluran. Eh, saya mesti gabung ke ini ya. Saya pakai HP tadi. Berangkatnya. Nah, ini saya coba, tapi ini gede nih ya. Sebentar, gimana caranya? Eh, ya. Ini kok jadi hilang ya? Oh, ini pindah atas. Oke, belum mulai. Oke, udah. Ya, pas. Nah, belum lagi kita jalan terus ya. Oke, tadi saya masuk di sini ya. Nah, ini di ini ya, di Cipularang ya, jalan dari Bandung ke Jakarta nih ya. Dan hasilnya dulu kita di awalnya begini nih, jelek ya. Ngikutin ini jadi susah kontrolnya, banyak kejadian longsor. Tahun 2005 juga ya, baru jadi ya. Ah, ini di beberapa, ini di Bandung nih, kalau nggak salah ya. Hmm, ya di Bandung. Ini kan kalau nggak salah di mana nih? Kelihatan di Pajajaran atau apa itu. Ini mau landing di Hussein ya.
Oke, itu tadi sekitar contoh-contoh ya. Kita lihat ini, oh ini ada yang kepotong ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum masuk ke berikutnya? Saya ingin bertanya. Ya, Tadi kan katanya kalau di lorong itu, kalau di lereng itu bisa bisa menyebabkan longsor itu ya Pak. Jadi itu ya. apakah drainase itu memang penting di segala kondisi atau memang ada kondisi tertentu yang sebenarnya tidak perlu ada drainase Pak? Pada dasarnya eh, secara natural drainase itu ada di mana-mana. Ya. Jadi yang naturalnya itu bisa sudah cukup, bisa enggak. Itu aja masalah kebutuhan. Tapi itu biasanya selalu butuh karena apa? Kondisi naturalnya itu begitu ada orang dirubah, ya kan? Kalau lahan nggak ada apa-apa, dia cuma pohon, dia udah terbentuk. Ya. Drainasenya kayak kayak contohnya yang sudah terrekayasa gini, kebun ya. Tadinya ini bukit nggak ada apa-apa, ada pohon. Dia udah ada alurnya. Waktu dijadiin kebun teh, drainase yang terbaik ngikutin alur alamnya itu, sehingga airnya nggak ngerusak karena si secara alami air tuh ngalir pada lokasi alurnya itu ya, alur drainase atau sungai terbentuk pada daerah yang paling lemah, yang bisa digerus. Eh, Lebih kenceng dari itu nggak bisa ngurus lagi, bawahnya udah batu gitu ya. Nah kalau kita ngikutin itu, problemnya nggak akan timbul, problem yang man-made-nya. Ya. Nah, kalau kalian lewat di jalan yang bertebing, tebingnya stabil, perhatiin yang drainasenya itu biasanya di kiri sini, ya, di sini di sebelah lereng yang dari atas ya. Ini kalau dia jatuh gini, set gitu, dia masuk sini. Kalau nggak ada drainase, dia langsung luber sini, nah gerus gini, ya kan? Jadi makanya gunung selalu begitu tuh ya. Kita perhatiin gunung. Nah kemudian saya ini dulu ya. Nah jadi kalau saya gambar di sini ya, kalau ada tebing gini, tebing, nah ini gini, ini jalan yang baik ya, bikin jalan yang baik itu kalau kalian buat begini, ya. Airnya begini. Kalau ada turun hujan, dia masuk di drainase sini. Nah, nah, gitu. Yang dari sini juga gitu. Ini. Jangan sampai ngeluap ke sana ya. Jangan sampai ada air penuh gitu terus ke sini. Nah ini yang bahaya kalau begini saya ini kan terus nih kan yang tadi misalkan cepatnya 0,5 ya 0,1 ini kan nanjak nggak kuat. Di sini jadi lebih lebih besar dari 1 meter nih. Ya, meter berarti. Nah ini bisa tergerus. Kalau tergerus kan longsor. Jadi kalau kalian buat di sini salah tuh. Jadi buat jalannya miring ke sana, sengaja miring ke sana. Sehingga air yang dari sini yang banyak nggak sempat ke sini, jadi di sini. Nanti yang di sini turunnya ke sini. Kalau yang di sini kan turun hujan di sini aja udah banyak nih ya, lama-lama kan gerus ya. Tapi kalau ini lerengnya lereng alam, biasanya udah stabil. Nah, cara ngurangin resiko biasanya dibikinin apa? Tanamin pohon ya, pohon gitu ya, pohon, pohon gitu ya. Nah, gitu. Nah, pohonnya harus yang punya akar agak dalam gitu ya, bukan bukan yang serabut. Kalau serabut jebol ya. Kalau yang lereng gini topsoil itu tanah, lapisan tanah yang bisa ditembus akar itu tipis ya. Jadi yang bertahan di sini yang bisa tumbuh eh, di lereng yang curam tuh pinus. Pinus tuh akarnya keras, bisa nembus batu ya.
atau tanaman kerasnya lain duren, ya, pinus, duren, kemudian mahoni gitu kan dalam-dalamnya. Sehingga dia secara tidak langsung dia eh, memperkuat stabilitas lereng gitu ya. Tapi kalau kalian tanamin apa gitu ya, susah. Lebih baik rumput sekalian ya. Rumput malah aman. Jangan ditanamin umbi-umbian, kentang itu nggak boleh kayak di Dieng tuh. Kentang, eh, apalagi ubi, singkong, jangan di daerah berlereng nggak boleh. Ada lagi? Oke, nah ini kira-kira ini ya, udah apa eh, lingkup besar ya daripada kerjaan rekayasa drainase itu. Ini data-data yang dibutuhin ya, peta ya, data peta, topografi di peta, tata guna lahan, geologi permukaan, genangan ya, di daerah banjirnya. Hidrologinya kita butuh data hujan, debit, das, outlet ya. Data hidroliknya kapasitas sungai atau saluran ya. Sosial ekonominya ya orang yang di situ ya. Yang kita tanya masalah kemampuannya membangun drainase. Kemampuan itu maksudnya kalau dibangun saluran dia bisa kontribusi apa ya. Selain itu kalau terjadi genangan dia eh, kebagian kerugian apa gitu ya. Apa temboknya kotor atau ada yang jebol dan lain-lain. Terus ada lingkungan. Kemudian kita harus identifikasi karakteristik drainase existing ya. Pola aliran permukaan ya. Artinya nih eh, daerah layanan ya. Ya, dari mana airnya yang harus kita dari mana aja air yang harus kita atur ya aliran buangannya ya. Kemudian sistem dan kapasitas drainase existing. Kemudian hidrologis ya itu air permukaan ini maksudnya debit ya, debit banjir, debit yang ditimbulkan air hujan itu berapa gitu ya. Terus air tanah. Kemudian karakteristik drainase yang direncanakan. Nah, kita harus desain dengan sistem yang jelas ya. Kita harus desain daerah yang dilayani drainase, artinya kalau kita bikin apa tata saluran gitu, nah ya ini ada sungai, Ibu, Assalamualaikum, ya, ya, oh, oh gitu ya salah berarti ya, ya udah, sip sip, oke oke, yuk, Assalamualaikum, Alhamdulillah, yuk, saya pikir hari ini, yuk, yuk, sip, Assalamualaikum. Ya, bersyukur ya. Ternyata undangnya besok. Ini misalkan sungai ya. Jadi kalau bikin drainase gitu, nah gitu. Mana nih? Nanti aja pakai kalau gambar lama ya. Nah, jadi kita harus daerah layannya bagaimana, nanti kita lihat di gambar berikutnya ya. Kemudian sistem tata air dan karakteristik hidrolik saluran atau bangunan yang direncanakan itu bagaimana ya. Tadi misalkan ditambak, harus ngatur kualitasnya ya. Terus untuk hidupin udang, diirigasi, untuk hidupin padi, menjaga muka air dan lain-lain. Kemudian kita desain ya. Nah, desain itu komponennya ada tiga ya. Ada gambarnya, gambar desain ya, tata letak salurannya, dimensinya, terus struktur dan instruksinya. Terus kita harus hitung biayanya. Nah, terus gimana meliharanya. Jadi, ya, kalau kalian bisa ini, udah bisa proyek tuh ya, kecil-kecilan ya, walaupun belum lulus. Nah, mungkin perlu engineer ya sebagai lead-nya gitu ya. Nah, kalian bisa ikut tuh di beberapa dosen ada yang aktif ya, pengabdian masyarakat istilahnya, praktek ya, dia punya pengalaman,
desain sistem drainase. Nah, kalian bisa ikut magang tuh ya di lab sedimen kalau di Jatinangor tuh ya ruangannya. Lab sedimen tuh di seberangnya TU. Banyak mahasiswa juga di situ ikut. Kita mau ngembangin lagi yang di lab ya. Eh, Barangkali ada mahasiswa yang tertarik magang, kurang kiriman bulannya kurang, bisa ikut magang ya. Magang tuh bisa proyek, bisa riset. Ada beberapa ruang, nanti ada kita lagi update ruang, paling tidak ada yang baru pulang tuh dua tiga orang di situ ya yang terus di situ. Nah, kemudian ada tempat-tempat yang sekarang udah jalan di lab sedimen ya. Ada anak S1, S2, ada S3. Nah, karakteristik dari nasi existing tuh yang kita perhatikan ini ya. Satu pola alirannya, data hidrotopografi itu artinya pola aliran permukaan akibat hujan. Dari hujan turun ngalir kemana aja, nah, kita harus tahu. Sekarang ada hack HMS namanya buat mendefinisikan itu. Kalau dulu zaman saya manual. Ya. Kemudian daerah-daerah genangannya harus kita petakan ya. Nah, pakai Google sekarang atau data sekunder banyak ya. Kemudian sistem dan kapasitas drainase existing. Kita harus tahu fungsinya, limpasan hujan aja, genangan, muka air tanah, itu bagaimana. Ya. Tipe sistem ya, gravitasi atau pakai pompa, atau pakai polder, nanti kita akan bahas itu. Tipe dan tata letak bangunan, ya, salurannya bagaimana, ya, beban drainase, dan seterusnya. Ya. Nah, karakteristik ini saya akan ulang nih terus terang ya, karena ini butuh eh, tetap muka langsung ya. Kalau Zoom nggak jelas gitu. Hmm. Jadi kita harus mendefinisikan dalam desain drainase itu air permukaan. Air permukaan itu semua air yang mengalir di atas permukaan tanah ya, akibat hujan sampai ke saluran yang dituju gitu. Jadi kita untuk itu biasanya kita perlu analisis intensity duration curve ya IDC ini intensitas hujan yang ada ya kurvanya bagaimana hidrograf banjir fluktuasi muka air di daerah kajian beban antrian drainase ya kemudian lanjut sedimentasi kemudian air tanah maksudnya air tanah dangkal ya ambang air tanahnya berapa permeabilitas tanah kemudian hubungan antara air permukaan akibat air hujan dan air tanah. Kemudian daerah dan kapasitas layanan ya. Kita harus update itu topografi ya, update karakteristik drainasenya, update beban drainase. Kemudian sistem tata air, karakteristik hidrolik dan desain drainase rencana. Kita harus update kriteria desain. Misalkan kriteria desainnya apakah ada air tanah yang harus dijaga untuk level tertentu gitu ya, dan seterusnya ya. Nah ini desainnya ini urutannya. Ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Nah, kita itu tadi ini ya, lingkup, kita akan kembali ke situ. Kita sekarang kita akan lihat drainase dari yang sederhana dari sebuah gedung ya, drainase di sebuah gedung. Kita batasi hari ini sampai sini aja karena kalian searah. Sebelum itu, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sambil nunggu saya mau share file ini ya. Eh, ini gimana nih? Bentar, saya share drainase. Ini.
Hmm. Oke, oke. Ya, hmm, 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 hmm.
Ini. Ini. Udah ada grup belum ya? Udah bikin grup? Halo? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Hah? Di share kemana jadi? Saya belum punya. Eh, Bisa bikin sebentar kan? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya tunggu ya. Ini soalnya kalian nggak punya bahan nggak enak nanti. Tadi udah ini. Hmm. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Jadi untuk kayak materi gitu bakal dikirim ke grup WhatsApp apa enggak di EduNext gitu, Pak? Indonesia punya problem. Jadi kan ada perubahan-perubahan. Sebenarnya udah ada di situ ya. Dulu pernah ditaruh, hilang semua. Nah, ini Baik, punya Pak. misalnya matrikulasinya udah ada di situ sebetulnya. Tapi saya nggak bisa akses sekarang. Ya, Pak, untuk saat ini juga masih kosong sih, Pak. Ya dia rubah tahun berapa itu. Tiba-tiba yang udah di situ hilang gitu. Ada lagi sebelum EduNext itu ada di Microsoft ya, apa namanya Teams ya. Yang kurikulum baru juga belum ada kan di situ. Ya, Pak, belum Udah. ada, Pak. Saya udah protes berkali-kali, tapi bukan protes lah, ingetin. Jadi sementara manual aja lewat grup. Oh ya, Pak, itu grupnya udah ada, Pak, di chat, di kolom chat, Pak. Udah bisa di. Mana nih yang oh ini yatim piatu. Jam berapa bikinnya?
Lari super. Kok belum ada nih saya? Belum masuk. Di Boleh chat diklik nggak ada dulu ya, aja Bang? Pak linknya. Hah? Chat Zoom Pak, chat Zoom. Oh, di chat Zoom. Iya Pak. Di chat WhatsApp. Ini gedenya gimana ini? Ini parah ini. Jadi kok jadi itunya share-nya hilang ya? Iya Pak, abu gitu. Share screen. Hah? Klik di mana nih? Saya mesti yuk saya oh ini chatnya. Ini ya? Yang Fardan Pak, Hah? yang dikirim Fardan. Iya ini kan? Iya Pak. Join chat. Hmm. Ini ya SA3105 ya? Oke. Iya, Pak. Iya Pak. Ini gimana? Iya. Kok saya klik nggak keluar? Oh, ini dia. Tes. Coba baca nggak? Ada Pak aman. Wah, ini. Kok jadi kadang coba tuh bisa nggak? Nggak masuk. Coba tes. Bisa di open nggak? Masih di download Aman, Pak Pak. sebentar. Aman, Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. Saya balik ke Zoom lagi gimana caranya? Ini kan di WhatsApp nih. Ini ini WhatsApp ini share-sharean atau gimana? Layar Zoom saya mana? Oh, ini. Chatnya bisa ditutup nggak nih? Chat. Coba klik alternatif tab, Pak. Hah? Klik alternatif sama tab Di sebelah mana? di keyboardnya, Pak. ALT sama tab. Tab. Tablet ya. Tab. Nah, nggak bisa tuh. Nah,
Mungkin coba dikeluarin aja dulu Pak share screen-nya, terus habis itu masuk lagi Pak. Oke. Oh iya. Hmm. Hmm. Ini tadi yang saya share ya. Saya- Nah, biar sama yang file yang dipegang. Oke, kita di sini ya. Udah lihat semua ya. Kita mulai dari yang ini. Kalau yang kompleks nanti betul ketemu ya. Kita dari mulai gedung nih ya. Dari eh, Iwas Air kemarin statistiknya ada yang bikin drainase ya. Ada yang bikin yang lain ya. Eh, di antaranya kalau drainase itu ada yang mm, agak lengkap. Menurut saya yang drainase lengkap tuh punya Resanti ya. Kakak angkatan kalian tuh dia dapat A. Itu dia bikin drainase berbasis nature base untuk stasiun MRT ya di Jakarta. Nah, kalau itu eh, di TU ya, ini ya, bisa pinjem atau lihat-lihat. Nah, kita lihat drainase eh, gedung nih ya, gedung paling gampang ininya gedung Paris Building ya, ya, apartemen atau hotel atau apa. Di tampak depan yang kiri nih, ya, tampak depan gedung, ya, ini, ya, tampak depan. Di lobinya tengah, di tampak samping ya. Nah, ini ceritanya hujannya ini ya, mendungnya. Kalau concern kita kalau drainase gedung, ini atap gedung maksudnya ya. Kemudian termasuk parkirannya nanti. Itu kan hujan yang kita layani adalah memfasilitasi hujan yang turun di awan ini, dari awan ini, jatuh ke atap gedung, terus ke jatuhnya kan ada yang ke sini, ya, ada yang langsung ke sini tuh, ya kan? Nah, nah, biasanya ini menjadi tanggung jawab pemilik gedung ya. Ini ceritanya nih batas pagarnya nih. Nah, yang di dalam parkir, di balik gedung ya ini nih ya. Ini harus kita desain. Biasanya eh, si drainase ini kan terima dari atap turun ke sini ya. Tentunya nggak boleh turun gini ya. Harus ada kasih, biasanya kasih talang. Talang tuh ini maksudnya ini. Tutup kalau orang arsitek nggak mau talangnya kelihatan ya. Jadi ke sini nanti ada saluran, nanti masuk ke sini. Nah, ini masih dalam parkir. Nah, nggak boleh dibuang sembarangan. Biasanya pemerintah ngasih ini nih ya, outlet ya, drainase outlet ya. Jadi untuk ke sungai dia harus lewat sini. Jadi dari parkiran diatur gimana caranya ke sini. Nah, itu sistem drainase. Jadi semuanya dari atap sekali lagi ke sini turun ke parkiran. Nah, kemudian ada sistem drainasenya di sini, terus ke sini. Ya, di atasnya bagaimana ya? Jadi di atas ini kalau tampak ini tampak atasnya, ini kan biasanya yang depan tuh lebih kecil ya. Ini kan lobby nih, eh, mobil masuk dari sini ya, nurunin orang keluar gitu.
Itu keluar lagi ke jalan, ini masuk ke sini. Atapnya bisa gini kan. Nah, jadi hujannya turun di sini. Nah, ini disebut daerah tangkapan hujan di atap ya. Ini DTA, daerah tangkapan air ya. Air hujan maksudnya. Ini. Nah, kan pilihannya macam-macam tuh. Waktu kita mau buang air dari atap ke bawah, bisa yang jelas nggak mungkin bikin talang di tengah sini kan. Nanti kalau hotel lewatin kamar-kamar orang gitu. Nggak ada yang mau nginep situ ya. Jadi ditaruh pojok biar nggak kelihatan. Pojok, nggak mungkin di tengah juga. Artinya ada talang menjulur dari atas, ada pipa itu sampai bawah kelihatan. Jadi diumpetin dekat kolom. Kenapa? Waktu ada air ngalir di talang itu berat ya. Itu kan ada isi airnya itu. Nah, sehingga jadi beban. Nah, itu harus di, ditahan, biasanya diiketin ke kolom kalau ini ada kolom. Nah, gitu kolom. Kolom. Nah, talangnya bisa ditempel di situ ya. Ini tempel. Oh, ini gambarnya nggak bagus. Kalau di kelas bagus. Nah, jadi ini gini nih. Di, diikat sama ke kolomnya. Kalau enggak ini kan airnya pas ini apa? Ada air ngalir dia bisa terbang. Katakan ini atapnya nih. Atap. Kalau ada air ngalir gini, kalau airnya cepat ini bisa ke bawah ke sana ya. Kelempar sana si pipanya. Jadi mesti dibor, di bolt ke sini ke kolom ya. Diikat, diikat. Nah, nanti dia air tumpah sini. Ada saluran, ada kalau tinggi gitu harus kasih box ya. Agak dalam jadi berkolak sini baru keluar sini. Ini salurannya. Nah, ini hujan ya. Nah, talangnya kan bisa macam-macam ya. Jadi kalau mau kalau talangnya bisa ditaruh pojok ini ya, pojok. Bisa dua, bisa empat, tergantung kriterianya. Jadi kalau hujan, dia berapa lama harus kering gitu ya, harus ngalir ke talang. Bisa 1 menit, bisa 2 menit. Nanti si hujan yang turun di sini, misalkan dia ngalir ke sana, set gitu kan. Nah, kalau talangnya banyak dia cepat ya. Jadi itu ditentuin dulu berapa menit si airnya harus kosong gitu. Sehingga nanti dibuat kalau ini kita lihat atapnya dibuat gini ya. Kalau ini tengahnya ini gini kan, set gitu. Atap. Tapi ini ekstrim ya miringnya. Nanti ada gini. Nah, di tembok. Ya. Nah, kalau di sini ini kan bisa gini airnya ke sini baru ke sana kan. Nah, tapi kalau ke sini ke sana yang turun di sini dia ke sana kan dibagi dua nih. Ini turun ke sana ya. Masuk sini maksudnya. Nah, masalahnya apakah perlu di sini dikasih lagi? Kalau nggak dikasih berarti ya air yang dari sini referensi kan turun ke sana ya. Kita bikin lagi di sini. Kalau bikin di sini artinya ke sini. Jadi si plastik dibuat kemiringan eh, untuk memudahkan air ngalir ya. Makin banyak lubangnya makin ini. Tapi kan jadi mahal ya. Talangnya murah, tapi sistem untuk nancepin di kolomnya itu mahal ya. Sehingga harus dihitung beneran kelayakannya. Kalau mau lebih cepat, makin banyak talang tadi ya di sini kasih lagi. Kalau di sini kasih jadi ke sini.
Nah, itu kalau ngikutin NBS, air itu yang ditampung ya. Hujan ini ditampung, di bawahnya dibikin kolam, nah, nanti eh, pas make itu diolah dulu, baru di ini. Nah, biasanya kadang di atas atap itu ada bak gitu ya, penampungan air. Hujan, masukin sini, ya, kalau bersih, kalau enggak dimasukin ke bawah, diolah di bawah, nanti ditarik, ya. Ditarik lagi pakai pompa. Ben, ada pertanyaan? Gimana? Lewat Zoom enak nggak kuliahnya? Udah udah 2 jam nih ya. Kayaknya Oh udah ya Pak, mentok 2 jam ya. Jadi kita kalau nggak ada Pak, pertanyaan saya stop ya. Pak saya mau Dibaca tanya dulu Pak. itu ya. Ya Silakan. itu kenapa harus turun ke bawah Pak? Nggak bisa langsung dipakai aja di atas? Nggak bisa itu nanti bagian dari NBS. Tapi kalau airnya diam di atas jadi beban. Diam di atas terus ya. Jadi dia mutu betonnya waktu ngecor harus bagus. Nggak boleh rembes. Kalau air itu berarti kan harus ada pemeliharaan plat betonnya ya. Harus disesuaikan sehingga dia nggak rembes. Kalau air lama tuh bisa rembes. Beton tuh punya permeability ya. Walaupun masih padat, air bisa tembus. Jadi misalkan kalau kalian nanti ada nggak tahu udah diizinin nanti atau belum, jalan-jalan lihat dam gitu di Jatiluhur, damnya tuh bocor. Cuman bocornya jadi si air tuh bisa nembus beton, cuman kecil gitu ya. Nah, kalau hotel atau apa ada yang rembes dari atas nggak ada yang mau ke situ ya. Jadi sedapat mungkin ditaruh di struktur yang memang untuk menampung air. Biasanya sekarang udah ada tuh yang dari fiber gitu ya. Jadi dia nggak tembus air. Ya itu lebih murah kan. Kalau kalian lihat ada eh, apa kol gitu ya terkecil yang bawa bak-bak warna itu ya kayak apa eh, apa namanya itu? Aku lupa ya. Ya bak gitu ya, bak yang jualan air gitu ada ditaruh kayak keranjang apa? Bukan blok, kayak ya keranjang keranjang kawat gitu ya. Itu di dalamnya ada fiber gitu, kayak toren tapi warnanya agak kayak kertas ini, kertas kalkir gitu. Tahu kertas kalkir kan? Nah itu lebih murah. Ya. Ditaruh situ kayak inilah eh, dispenser itu kan ada galonnya, tapi galonnya itu gede ya, kotak gitu. 1 kubik, 2 kubik. Nah, biasanya di sini ya. Nah ini jadi beban tambahan kan? Nah biasanya ditaruh bawah, tergantung hujannya. Kalau bikin kolam ini kan di atas mahal jadi kolam renang gitu. Jadi misalkan semeter kan ada hitung, harus dihitung, dihitung si orangnya berapa yang harus dilayanin, dapatlah volumenya kan sehari. Berarti kan ini jadi beban nih. Jadi strukturnya ini berat. Nah, yang praktis dibikin kotak kecil gini. Nah, kemudian hujannya kan kalau hujannya deras 2 hari udah penuh, terus lebihnya tetap harus dibuang, ya enggak? Dan ini terekspos dengan udara, macam-macam lah ya. Alasannya kenapa biasa ini harus tertutup kalau enggak debu masuk gitu. Nah, biasanya ini di praktis kalau di Jakarta air hujannya harus diolah ya karena campur asap mobil macam-macam ya. Dari mobil tuh ketangkep ya ke air hujan. Jadi kalau ekstrimnya kan acid rain ya, jadi asam. Itu kan nggak boleh ya. Kalau plumbing, sistem pipa atau plumbing itu bisa karat. Jadi biasanya dialirin ke bawah, nanti di bawah ini ada tampungan nih. Ya, ini kan di atas, di bawah ini di basementnya dibikin tampungan. Di sini nah ini, ya. Ini ada tampungan misalkan gitu ya. Tampungan besarnya tergantung volume air yang mau ditampung. Taruh sini diolah, nanti dari sini dipompa ke atas, ditaruh sini nih. Ya.
Di sini biasanya yang kecil nih. Ya. Nah, nanti dia sistemnya kan belum tentu ada orang ya. Kalau kantor, apartemen, makanya kalau siang kan orang apartemen kerja, jadi nggak ada yang pakai. Jadi yang perlu disimpan di atas kecil ya. Nanti dipakai mandi kurang dikit, nah, otomatis pompanya gini ya, nanti naik gitu pompa. Jadi si air ke masing-masing lantai itu gravitasi bukan pompa. Kalau udah langsung dari pompa, pompanya jebol biasanya ada gravitasi. Karena kan kita mandi terus ditutup tuh ada namanya water hammer ya. Waktu ditutup airnya balik terus mukul ke atas atau ke bawah. Si pompanya berat kerjanya. Mending dia begitu kosong dia pompa ya. Begitu kosong pompa. Jadi kalau orang mandi ngandelin pompa bisa bisa nggak nyambung airnya ya. Jadi ada istilahnya apa? eh, Vakum. Jadi dia agak ini apa? Kayak masuk angin, gravitasi ya. Si pipanya jebol. Yang bagus gravitasi. Kalau gravitasi ya, Pak, ada bak di sini, nah, ada bak, dia turunnya gravitasi. Nanti kalau dipakai ini si pompa ngisi gitu. Kurangnya itu diisi pompa terus otomatis. Tapi kalau langsung dari pompa ke sini kan ke atas dulu, ke sini jadi macam-macam cabang nih. Kalau langsung pompa gitu ke sini tiap lantai ada gitu, itu lebih mahal ya. Dan ada kebutuhan mereduksi gravitasi, ya, itu yang mahal biasanya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Nah ini bagusnya di kelas ya. Jadi kita akan pulang di sini. Nah coba sambil dibaca-baca gitu ya, mulai dilihat ya maknanya apa. Ini ada contohnya nih ya. Jadi nah ini biasanya seperti jalan biar airnya yang turun di sini langsung ke talang. Ini dibuat miring ya, biar ke sana. Nanti ada kalau desain langsung harus habis, talangnya gede, itu mahal biasanya. Jadi talang yang standar itu 10 cm di sini. Hitung, nah untuk ngalihin ke situ butuh kemiringan berapa dihitung. Nah ini parkir. Nah, ini lagi. Oke, saya rasa kuliah pertama cukup ya, 2 jam lumayan. Dicerna ya. Nanti saya coba share. Ini nanti ada UTS ya, ada kuis, ada tugas besar ya. Nah, kalian ini kan 40. Sebentar, ya, saya balik lagi ini saya off dulu. Eh, ini ya, share mana share. Nah, ini kan ada berapa? 42 ya, 42. Tadi ceweknya ada 6 atau 7 lupa lagi saya. 7 ya. Kalian belum apa juga? Pak. Iya, 7. 7, Pak. 7. Nah, ini kan ada 40 eh 4, 42 ya. Wah, kalau 7 dibagi 42 bagi 7 berapa? 6. Iya, iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ada 7 kelompok, anggotanya 6. Kebanyakan tuh ya. Lima Oh, aja bebas gitu lah. Pak. Ya? Hah? 5 aja gitu Pak. Wah, ini kamu di mana nih? Ada Pak. Nggak tahu kalau di jam 9. Di Bandung? Iya, baru mau berangkat lagi Pak. Jadi dibagi berapa enaknya? 4 aja Ya, cukup Pak. kemarin tuh 3, 4 orang ya, kalau nggak salah. Iya.
Karena kebanyakan biasanya nggak ini, nggak bagus. Ada yang nganggur ya. Karena kan lingkupnya dibagi 3 orang, bagi 4 orang cukup. Kalau di terlalu banyak orang, dapatnya dikit ya per orang ya. Nah, karena ceweknya 7, dia punya hak prerogatif milih. Cuma 7. Jadi, tapi jangan ngumpul di satu grup ya, kecuali cewek semua. Itu ya, mulai bikin grup, kelompok, kelompok apa, tugas ya. Nah, nanti kita ketemu, kalau Zoom ini saya kurang leluasa ya. Bisa dilihat, tanya ke angkatan sebelumnya, itu kan ada, memang tujuan tugas itu memahami semua ya, memahami dan menguasai. Tapi kalau daerahnya Bandung, Jatinangor, data hujannya itu juga ya. Jadi buat saya nggak masalah itu ya. Jadi data sekunder. Yang penting itu kumpulin data yang di lapangan ya, identifikasi permasalahan gitu ya. Itu satu kelompok itu harus lihat semua ya. Nanti walaupun tugas ada apa nilai grup, ada nilai individu ya, eh, gabungan dari itu ya. Kalau kuis kan ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Kuis, UTS, UAS itu diambil dari tugas ya. Jadi pertanyaan sama, jawabnya nyambung ke tugas. Jadi jangan eh, hujannya sama mungkin, tapi makanya beda-beda gitu ya. Oh, Pak Eka ada tambahan? Nanti aja Pak, kalau pas di kelas Pak. Mas Luring ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita tutup nih. 2 jam kayaknya udah jenuh kalau Zoom itu. Ya kalau bisa minggu depan sudah ada grupnya gitu ya Pak Eka ya. Ya Pak. Ini sejam ini berunding kalian. Kalau mau pakai Zoom-nya silakan. Izin Pak Gama ya untuk berunding bikin juga apa bikin grup ya. Maksimum tadi 4 ya. Maksimum. Ya gitu Pak Eka ya. Ya Pak. 4 ya. 3, 4. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Ingat minggu depan udah ada grupnya. Tadi kita bikin grup, Pak Eka udah masuk belum? Sudah Pak. Barusan di add. Oke, Assalamualaikum. Ini kamu di Terima Bandung? kasih Kak. Terima kasih Pak.